Menkominfo tersangka korupsi, menunggu Johnny G. Plate bernyanyi aliran dana 8,32 triliun rupiah. Bendung Nasdem tak mungkin main sendiri. Kejaksaan Agung masih menelusuri kasus ini, apakah benar ada dugaan aliran dana ke partai, dalam hal ini Partai Nasdem atau tidak. Tapi saya mengapresiasi Surya Paloh terbuka dan akan memfasilitasi kalau ada pemeriksaan aliran dana ke Partai Nasdem terkait dengan korupsi yang luar biasa yang dilakukan oleh Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Sahabat Indonesia, korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate dan kawan-kawan untuk proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G dari Bakti Kominfo ini memang di luar akal sehat. Bayangkan, dari pagu anggaran 10 triliun diduga ada kerugian negara hasil korupsi dari Johnny G. Plate dan kawan-kawan mencapai 8 triliun lebih. Artinya 80% lebih dana APBN ini dirampok, dimakan oleh Johnny G. Plate dan kawan-kawan. Ini luar biasa. Dan kalau elit Partai Nasdem mengatakan ini politisasi, ini dibantahkan oleh kenyataan bahwa ternyata ada 985 BTS yang mangkrak, tidak berfungsi. Ini disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam. Artinya, dengan data dan fakta bahwa 80% anggaran dari proyek Bakti Kominfo ini dikorupsi, dan kemudian ada fakta bahwa 985 BTS tidak berfungsi alias mangkrak, politisasinya di mana? Pihak Kejagung juga menjelaskan, guys, pasal yang menjerat Johnny, yaitu Sekjen Nasdem nonaktif itu, dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dengan hukuman paling tinggi, ini hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup, guys. Boleh. Banyak pihak menunggu mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Johnny G. Plate bernyanyi kemana saja dana korupsi menara BTS 4G Bakti Kominfo 8,32 triliun rupiah mengalir. Aliran dana korupsi 8,32 triliun rupiah tak mungkin dinikmati Johnny G. Plate dan 6 tersangka lain. Tak mungkin pula Johnny G. Plate yang saat ditangkap merupakan Sekjen Nasdem bermain sendirian dalam kasus korupsi ini. Bendahara Umum atau Bendung Nasdem Ahmad Saroni menyatakan tak mungkin Johnny G. Plate bermain sendiri, sehingga ia mendukung Johnny G. Plate bernyanyi mengungkap skandal ini tanpa pandang bulu. Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch ICW Diki Anadia menyebut anggaran jumbo proyek pembangunan BTS 4G itu pasti dinikmati banyak pihak. Tidak mungkin, tegas dia, dana sebesar itu hanya menjadi bancakan sedikit orang. Sejauh ini Kejaksaan Agung memang baru menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini, termasuk diantaranya dalam Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate. Sulit rasanya menganggap bahwa dugaan korupsi BTS ini dilakukan oleh Menkominfo seorang diri dan kerugian negara hasil perhitungan BPKP sebesar 8 triliun rupiah itu hanya dinikmati oleh 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung, kata Diki saat dikonfirmasi Rabu 31 Mei 2023. Adapun 6 tersangka lainnya adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif,
Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tax Investment Mukti Ali MA, dan Komisaris PT Solitex Media Sinergi Irwan Hermawan IH. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak GMS, tenaga ahli Humam Development HUDEV Universitas Indonesia tahun 2020, dan Yohan Suryanto atau YS. Baru-baru ini Kejaksaan Agung menangkap Windy Punama atau WP yang disebut orang kepercayaan Irwan Hermawan. Menurut Diki, Kejaksaan Agung tidak memiliki alasan untuk tidak menelusuri aliran uang panas dalam kasus ini berdasarkan bukti yang telah dikantongi penyidik.